Kebayang nggak sih kalau kalian bisa ngecas baterai kamera kalian? Cukup langsung dicolok aja pakai USB Type-C kayak gini. Pasti seru banget dan sudah direalisasikan oleh Ulanzi di Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas sebuah replacement baterai yang menarik banget dari brand Ulanzi. Ini adalah Ulanzi UNP FZ100. Sesuai dengan namanya, dia adalah replacement baterai untuk Sony FZ100 yang bisa dipakai di kamera-kamera full frame-nya Sony, beberapa yang baru gitu ya, dan di kamera APS-C-nya juga di FX30 dan A6600. Gue mau ngomong 700 tapi itu belum ada gitu ya. Dan FX30 kan pakai ini kemarin Sky. Gue kok jadi lupa ya. Iya, pakai ini pokoknya. Dan ya, ini baterai yang menurut gue seru banget karena punya konsep yang menarik. Tadi dia bisa dicas langsung ke port USB Type-C yang udah ada built-in di baterainya. Seru banget. Tapi sebelumnya gue pengen kasih note dulu, video ini bukan video in-depth review, apalagi untuk sebuah baterai gitu kan, butuh pengetesan yang agak lebih lama untuk bener-bener tahu kualitasnya. Tapi secara first impression aja sebenarnya udah ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kalian perhatikan juga, yang mungkin bisa bermanfaat setelah kalian mengetahuinya. Secara konsep pastinya menarik, sebuah replacement baterai yang bisa dicas tidak harus di charging docknya. Bisa kalian cas langsung aja pakai USB Type-C, pakai casan HP kalian, casan device-device lainnya gitu kan yang pakai USB Type-C bisa langsung nyolok ke sini. Dan menurut gua secara konsep pastinya itu berguna banget dan useful banget. Secara tampang juga dia menarik karena dia nggak mengusung warna hitam kayak replacement baterai lainnya, dia pakai warna agak krem gini. Jadi agak lucu, tapi ya mungkin itu balik lagi ke selera. Cuman yang menurut gue justru menarik banget dari baterai Ulanzi UNP FZ100 ini, yang padahal membawa fitur yang cukup unik tadi, bisa dicas pakai USB Type-C, dia harganya murah banget. Karena ketika gue cek, Ulanzi UNP FZ100 ini di Indonesia dijual cuma dengan harga Rp330.000 aja per unit baterainya. Dan itu murah banget dibandingkan dengan replacement baterai lain kayak Wasabi, Power Extra, K-Cell, Nightcore, bahkan Kingma pun kalah murah gitu ya. Yang padahal mereka di tipe-tipe tersebut belum membawa USB Type-C ini. Dan ini bikin gue tuh jadi agak skeptis gitu. Kok bisa dari brand sebesar Ulanzi bawa baterai yang ekspektasi gue kualitasnya harusnya cukup baik dan dia juga membawa fitur yang menarik, kok harganya cuma Rp330.000. Jadi ini antar gue dan kalian aja, tapi gue sih agak curiga mungkin harganya keset terlalu rendah dan kita bisa expect mungkin kalau nanti goib harganya bisa naik setelah itu. Jadi kalau kalian yang pengen buru-buru langsung aja cek di deskripsi gitu ya. Tapi ini murah banget. Pas gue coba sih baterai ini nggak ada kendala sama sekali. Tapi gue harus ingetin lagi masa percobaan gue dengan baterai ini. Rambut gue jelek banget di situ. Masa percobaan gue dengan baterai ini itu juga masih singkat banget karena dia baru juga datang ke ST Media, kita punya 2 di sini dan ya pengetesannya masih cukup terbatas. Tapi setelah gue cobain itu nggak ada kendala sama sekali. Paling minusnya cuma satu, yaitu pengecasannya via USB Type-C-nya ini dia lama banget. Dia pas gue coba cas, kalau kabel gue itu kan ada ukuran wattnya ya, dia cuma makan sekitar 5 watt. Sedangkan biasanya gue kalau ngecas device pastinya udah PD charging itu bisa sampai 18 watt lebih gitu kan, atau ya 10 watt itu udah oke banget sebenarnya. Tapi di sini dia cuma di 5 watt aja. Dan itu membuat gue jadi berpikir sih. Maksudnya cukup menarik juga begitu gue tahu ada angka wattnya kecil, oh chargingnya lama. Gue jadi kepikiran, gue pun kalau nyoba baterai-baterai lainnya gitu ya, baterai aftermarket atau replacement baterai brand-brand lain, gue nggak pernah ngecek berapa lama mereka dicas sampai full. Bukannya gimana-gimana ya, memang dalam workflow kita nggak sebutuh baterai sebanyak itu juga gitu. Kita punya banyak baterai di sini dan pakai, habis cas tinggal gitu. Kita pakai baterai yang lain, cas tinggal.
Yang penting kalau chargernya udah kita lihat penuh, baru kita store gitu. Kita taruh ke tempat-tempat tertentu. Tapi ya kita nggak pernah tahu berapa lama sebenarnya buat ngecas sebuah baterai kamera tersebut gitu. Nah, si Ulanzi ini dia diklaim via USB-nya ini, dan kita memang sudah tes juga, chargingnya cukup lama. Tapi klaim di websitenya dia itu butuh charging dari 0 sampai penuh itu 4,5 jam. Jadi cukup lama, cuman mungkin nih beberapa agak miss juga karena gue sendiri juga kaget. Baterai Sony FZ100 original Sony dengan docking charger bawaan Sony atau ya original Sony juga, itu charging time-nya 2,5 jam dari 0 sampai penuh. Jadi baterai kamera memang cukup lama, dan mungkin dengan Ulanzi ini via USB Type-C-nya dia 4,5 jam, mungkin masih make sense, mungkin gitu kan, balik lagi ke kebutuhan kalian. Tapi yang jelas itu, dia cukup lama dicas via USB Type-C-nya ini. Kita sih belum coba kalau pakai docking ya, atau dock yang fast charging kayak punyanya X-Star yang ada di kita. Tapi ya itu, kita belum coba. Tapi yang jelas via USB-nya ini cukup lama. Cuman memang baterai kamera itu, apalagi kayak FZ100, baterai terbarunya Fujifilm yang 236 apa 256, gue lupa namanya. Tapi baterai kamera sekarang itu rata-rata memang cukup awet. Baterai ini juga awet, asal udah full. Dia itu diklaim di websitenya ya, ini paling nggak klaim websitenya doang. Klaim websitenya itu dia bisa record sampai 4 jam. Cuman digambarkan di brosurnya itu ngerekamnya pakai A7C. Kita tidak tahu spesifikasinya seperti apa, mungkin Full HD, mungkin HD biar gede-gedein angka, kita nggak tahu. Tapi gua ngetes juga ngerekam pakai A74 ini, dia dapat record sampai memori habis itu sekitar 1 jam 9 menit, yes kah? 1 jam 9 menit, dan baterainya masih tersisa 37%. Dan itu 4K 30p gitu dengan bitrate 100 megabit per second gitu. Jadi nge-record continuous sampai memori 64 GB habis di sini. Itu impressing banget gitu. Jadi walaupun ngecasnya memang cukup lama, ya memang dipakainya juga cukup lama gitu, bisa sejam lebih, dan itu pun kan memorinya yang habis bukan baterainya. Baterainya masih ada 37%. Jadi kita belum coba sampai dia benar-benar mati gitu baterainya. Jadi udah memorinya duluan, dan menurut gua awet sih. Tapi ya balik lagi, kita belum bisa kasih kesimpulan yang konkret karena kita baru coba segitu aja, terbatas banget. Kita pastinya bakal cobain dulu buat pakai di workflow kita sehari-hari, buat pakai nge-trip keluar, seberguna itu atau enggak. Tapi pastinya dengan fitur si USB Type-C ini jadi nggak terlalu repot. Kita kalau keluar-keluar mungkin nggak perlu bawa docking chargernya karena kita bisa ngecas di sini aja. Memang kita juga bisa ngecas di kamera gitu ya via USB, tapi kan kalau di kamera ya kameranya nggak bisa kita pakai gitu. Kalau di baterainya ya baterai kita copot, kita pasang baterai lain, baterainya tinggal cas pakai casan HP. Yang menurut gue pastinya itu secara penggunaan impresi sejauh ini gue yakin itu bakal berguna banget gitu. Tapi ya balik lagi, jangan lupa buat subscribe karena kita bakal ngetes dan kita bahas lagi ke depannya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Tapi buat sekarang jangan sampai mungkin buat kehabisan dulu ya, karena gue yakin baterai ini bakal banyak yang cari. Harganya murah banget untuk third party baterai, dan so far impresinya memuaskan dengan fitur yang ditawarkan, padahal menarik banget. Tapi ya itu aja sih sedikit pembahasan gue soal Ulanzi UNP FZ100 kali ini. Bener-bener baterai yang racun banget. Kalau misalkan kalian tertarik buat beli, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, paling itu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.